Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di sini sama Anissa di channel ini. Kali ini kita bakal bahas sekolah-sekolah mahal di Indonesia. Kok bisa ya? Let's go. Kita tahu di Indonesia ada banyak banget sekolah dengan pilihan, berbagai macam pilihan, mulai dari biaya, mulai dari kegiatan di sekolahnya, pokoknya banyak banget pilihan sekolah-sekolah di Indonesia. Tapi ternyata tahu gak sih kalau sekolah Indonesia itu mahalnya itu ada yang tembus hampir sekitar 500 juta per tahun. Banyak banget sekolah-sekolah mahal, misalnya saya sebutin misalnya kayak ada New Zealand Independent School, itu dia sampai 224 juta totalnya per bulan, per tahun, dengan bayarannya mungkin 6 juta per semester. Terus ada lagi SMA Pelita Harapan Lipo di Cikarang, dia sekitar 80 juta. Ada juga Dwi Warna di Bogor, karena saya orang Bogor, saya tahu itu sekolah Dwi Warna itu emang bagus. Dia per bulannya itu 6,5 juta SPP-nya. Terus ada lagi Highscope, Primariers, terus Binus yang di Serpong gitu yang 50 jutaan. Terus Jakarta Multikultural, JMS. Ini saya juga JMS tahu karena dulu saya kuliahnya di daerah Tangerang kan, sering lewat. Terus ada juga ACG School, ada British sekitar 325 juta, ACG School sekitar 255 juta per tahunnya. JMS ini yang Jakarta Multicultural School ini sekitar 132 juta per tahun. Nah, kenapa sih sekolah-sekolah itu bisa semahal itu per tahunnya? Dan ternyata mereka menggunakan kurikulum berbasis internasional. Mereka kebanyakan menggunakan IB kurikulum dari Swiss kalau nggak salah, sama Cambridge. Nah, saya waktu saya kuliah sih IB sama Cambridge ini mereka jadi kurikulumnya bagus banget. Memang namanya juga dari luar biasanya selalu bagus ya, meskipun kurikulum Indonesia juga nggak kalah bagus sih. Jadi mereka itu membaginya tuh ke usia, misalnya tentang usia 4 sampai 6 itu 6 sampai 11 itu misalnya primary school. Terus kalau misalnya 11 sampai 16 itu programnya apa, 16 sampai 19 itu dia programnya apa, kayak gitu. Nah, mereka juga kebanyakan belajarnya itu nggak terlalu banyak. Kalau misalnya di Indonesia SD aja bisa berapa? 6 mungkin ya. Belum lagi kalau misalnya anaknya masuknya di MI, madrasah. Itu kelas 1 SD itu bisa berapa ya? 4 bisa 8 sampai 10 lah gitu. Nah, kalau misalnya kurikulum internasional ini paling mereka 6, paling banyak itu 10. Ya, 10 itu udah sama kurikulum yang nasional yang mereka pakai. Jadi memang pelajarannya lebih sedikit. Mereka itu lebih memfokuskan kepada anak-anak bisa berinteraksi sosial, anak-anak bisa berpikir kritis, terus pengetahuannya itu yang global. Dan jangan lupa bahasanya juga pasti mereka pakai yang bilingual, 2 bahasa. Jadi dari kecil mereka udah diajarin dua bahasa itu, dan mereka juga diajarin gimana caranya berpikir kritis gitu. Nah, yang membedakan itu adalah standar kemampuan, misalnya anak ini udah bisa sekolah misalnya usia 5 tahun. Nah, yang membedakan antara kurikulum internasional ini sama yang di kita itu standar kemampuan yang usia 5 tahun ini. Misalnya di kita yang usia 5 tahun sudah bisa mengenal huruf, misalnya. Kalau mereka misalnya 5 tahun sudah bisa berpikir kritis, misalnya sudah bisa berani bertanya, udah bisa bahasa Inggris yang dasar, seperti itu. Nah, juga kalau misalnya kurikulum di kita itu kebanyakan hafalan kan. Jadi kita tahu nih, kita ini harus belajar apa. Kita tahu di sekolah kita belajar sejarah, kita tahu di sekolah kita belajar fikih, kita tahu di sekolah kita belajar biologi, geografi, tapi kita nggak tahu kenapa kita belajar itu. Dan kita nggak pernah tanya. Mungkin beberapa guru atau mungkin ada guru juga yang nggak tahu kenapa sih pelajaran itu harus diajarin di sekolah, kan gitu bedanya.
Jadi mereka kebanyakan mengadaptasi kurikulum internasional diterapkan di sekolah mereka. Udah gitu fasilitasnya juga udah pasti dong. Fasilitasnya Masya Allah luar biasa banget. Ada kolam renang misalnya gitu. Ada apa lagi ya? Lab udah pasti. Bahasa. Terus ekstrakurikulernya itu yang bagus, tari, basket gitu, dan mungkin juga mereka sering ikut pertandingan dan sebagainya. Jadi mereka nggak cuma kolaborasi pelajaran-pelajaran dengan hafalan, tapi juga dengan critical thinking gitu, banyak interaksi di luarnya. Ingat banget waktu saya kuliah dulu, dosen saya pernah bilang, tahun berapa ya kuliah, tahun 2015 kayaknya, dia pernah bilang gini, saya mau bikin sekolah TK yang bayaran masuk uang pangkalnya itu 20 juta per bulan. Terus kita semua bengong, hah? 20 juta per bulan 20 juta per tahun TK, apaan? Dalamnya ada kolam renangnya. Ya terus cuma karena kolam renang gitu pak? Ya enggak, kayak gitu. Pasti kurikulum juga bagus, mereka mengadaptasi kurikulum dari luar kayak gitu kan. Nah udah gitu pernah juga lewat ke JMS yang Jakarta Multicultural School ini. Itu kalau misalnya lewat tuh cuman kayak, oh ini yang katanya sekolah mahal, ini yang katanya salah satu sekolah bagus nih. Isinya kayak gimana nggak pernah masuk, cuma kalau dilihat dari gerbangnya tuh kayak beda aja gitu. Pernah lihat paling bahkan sekarang banyak juga kan sekolah-sekolah kayak yang berbasis Islamik, yang berbasis Islamik aja STT aja itu menurut saya itu udah lumayan butuh biaya lumayan banget. Di Bogor aja misal, saya di Kabupaten Bogor itu sekolah-sekolah STT minimal 10 juta minimal. 10 juta itu bagi sekolah SDIT yang baru buka mungkin. Bagi sekolah-sekolah yang udah lama itu bisa minimal 15, 20, 25. Belum lagi misalnya ada sekolah di Jakarta yang saya tahu kayak Global Islamic School, GIS, ada di Serpong, ada di Serpong sama ada di Condet Jakarta Timur. Itu SD-nya aja uang pangkalnya itu per tahun itu 45 juta per tahun. Tuh, pasti kan fasilitasnya beda, kurikulumnya beda, sekolahnya beda. Ada lagi sekolah Dwi Warna, SMA Dwi Warna Bogor yang di daerah Parung kalau nggak salah. Itu masuk ke gerbang sekolahnya itu pakai finger apa pakai yang muka gitu ya, kalau kita mau absensi kayak pakai muka gitu. Itu terus guru-gurunya di sana akreditasinya, kalau bisa kita bilang mau naik pangkat, naik level atau naik gaji, honor gitu, gurunya di sana itu berdasarkan nilai TOEFL. Jadi mereka kalau pengen naik gaji atau naik jabatan atau naik apa itu nilai TOEFL-nya harus lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi setiap tahun mereka ada tes TOEFL nih, kira-kira guru ini masih layak gak untuk mengajar di sini, kira-kira guru ini sebaiknya digimanain. Ada pelatihan TOEFL terus-terusan juga untuk gurunya gitu. Pengalaman saya dari cerita guru bahasa Inggris saya waktu itu, kebetulan beliau baru masuk di SMA Dwi Warna itu, tapi karena nilai TOEFL beliau itu lebih tinggi dari guru-guru yang ada di situ, jadi honor yang beliau dapat itu lebih tinggi dari mereka, meskipun beliau itu hitungan itu guru baru di SMA Dwi Warna itu. Jadi mereka meskipun mahal, mereka tentu punya kualitas kan ya. Tapi sih saya percaya pasti setiap orang tua di sini, setiap orang tua pasti mau berusaha sekuat tenaga memberikan pendidikan yang terbaik juga buat anaknya ya kan. Terlepas itu kita disekolahkan di sekolah yang mahal, sekolah yang negeri, sekolah yang swasta, sekolah apapun itu, jangan lupa juga kita itu harus mementingkan dan melihat kira-kira bakat sama kemauan anak itu, bakatnya apa, kayak gimana gitu. Jadi kita nggak semata-mata karena oh sekolah ini mahal nih, kita sekolah di sekolah yang mahal aja. Oh sekolah ini bagus nih, kita sekolah di sini aja. Tapi kita juga kan harus lihat dulu kira-kira minat sama bakat anak itu maunya di sekolah yang kayak gimana gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.